Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini, era khalifah akan mengisahkan kisah ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dikelabui setan hingga 3 kali berturut-turut. Pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang muslim mengumpulkan zakat fitrah secara langsung kepada beliau, yang kemudian zakat tersebut dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat itu dikumpulkan ke sebuah tempat, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu an untuk menjaga dan mengawasi tempat tersebut. Di tengah malam, di tengah Abu Hurairah radhiyallahu an sedang mengawasi zakat, ia melihat laki-laki yang hendak mencuri zakat fitrah itu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an menangkap laki-laki tersebut dan mengancamnya akan mengadukan perbuatannya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut mengadu kepada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia melakukan hal demikian karena kebutuhan yang mendesak. Ia memiliki tanggungan menghidupi keluarganya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an merasa iba, lalu melepaskan laki-laki tersebut. Pada esok pagi harinya, berita penangkapan itu didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya apa yang diperbuat Abu Hurairah radhiyallahu an kepada si pencuri itu. Lalu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, "Aku lepaskan dia, wahai Rasul. Ia beralasan karena kebutuhan mendesak dan aku merasa iba kepadanya. Ia juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia telah menipumu. Dia pasti akan kembali lagi," jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meningkatkan kewaspadaan. Ia menjaga harta zakat yang menjadi amanahnya. Dan ternyata benar, si pencuri itu datang kembali. Sayyidina Abu Hurairah kemudian menyergap dan mengancam akan melaporkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si pencuri itu kembali beralasan bahwa ia adalah orang yang sangat butuh makanan. Ia harus menghidupi keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an merasa iba. Ia lalu melepaskan pencuri itu sekali lagi. Kejadian serupa diceritakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa pencuri itu adalah penipu. Dia pasti akan kembali lagi. Untuk kesekian kalinya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an semakin meningkatkan kewaspadaan. Ia tidak akan mau kecolongan untuk yang kesekian kalinya. Di malam yang ketiga, si pencuri itu benar-benar muncul kembali. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an langsung menangkapnya, kemudian berkata, "Kali ini kamu tidak akan kulepaskan. Aku pasti membawamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ancam Abu Hurairah radhiyallahu an. "Lepaskan aku tidak akan mengulanginya lagi," jawab si pencuri itu. Kali ini pencuri itu menawarkan suatu amalan yang menarik bagi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Sayyidina Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang tentunya ia akan gemar dan suka apabila diberi amalan-amalan yang baik. Kemudian si pencuri itu mengatakan, "Ketika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir, karena tidak henti-hentinya Allah mengirim pelindung bagimu dengan membacanya, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi." Abu Hurairah radhiyallahu an lantas melepaskan pencuri itu. Pada keesokan harinya,
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisahnya. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kali ini yang ia katakan benar, meski sebenarnya dia adalah pembohong. Apakah kamu tahu, wahai Abu Hurairah, siapa sebenarnya orang yang berbicara denganmu selama 3 malam ini?" Sayyidina Abu Hurairah kemudian menjawab, "Tidak tahu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah setan." Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.